kadang si pembayar itu tidak merasa punya hutang kepada negara. Teman-teman ada yang masih ingat kira-kira pada saat kita bahas piutang ya, waktu bahas pengantar akuntansi tingkat 1 dulu, apa yang ditambahkan dalam pembahasan? Kan piutang ini sebetulnya waktu kita belajar pertama akuntansi bikin kertas kerja, itu kan sudah ada piutang ya, penjualan gitu ya. Makanya transaksi yang kita buat adalah piutang pada penjualan. Gitu. Pada saat kita lunasi, cash pada piutang. Nah, tetapi sesudah UTS kita ada pembelajaran khusus untuk piutang ini. Seperti juga kita bahas juga secara khusus untuk subtopik kas gitu ya. Kas, piutang, aset tetap itu kan kita lakukan pembahasan khusus. Nah, masih ingat nggak yang dibahas secara khusus di piutang waktu pengantar akuntansi itu apa yang mungkin kita harus belajar lagi secara khusus ya di situ. Ada yang ingat? Penyisihan bukan, Pak? Penyisihan, ya betul ya. Jadi penyisihan piutang ya. Penyisihan piutang itu kemudian yang kita lakukan apa saja untuk menghitung penyisihan? Ada yang ingat? Ada 2 metode penyisihan katanya. Satu metode apa? Ini karena nanti juga akan kita bahas sama ya, persentase penjualan sama persentase dari umur piutang. Ya. Ya, dari saldo piutang atau umur piutang. Nah, bedanya kan kalau dari persentase penjualan bagaimana? Saldo penyisihan itu tidak perlu diperhatikan gitu ya. Jadi kita menghitung dari persentase dari penjualan, persentasenya berapa, langsung kita buat jurnal penyesuaian penyisihan itu adalah sebesar persentase yang kita hitung itu ya, persentase penjualan itu. Kenapa? Karena penjualan itu tahun berjalan ya, maka kita menyisihkan piutang itu adalah memang dari penjualan tahun berjalan gitu ya. Jadi saldo piutang sebelumnya juga pasti dari penjualan tahun yang lalu gitu ya. Saldo penyisihan piutangnya itu. Berarti kalau sekarang masih ada saldo tersebut, tidak perlu kita sesuaikan untuk penghitungan penyisihan piutang tahun ini. Ya. Tapi kalau dengan metode kedua, yaitu persentase dari umur piutang, gitu ya. Nah, saldo penyisihan piutang yang terbawa dari tahun lalu ini harus kita perhitungkan, gitu ya. Kita perhitungkan. Jadi, misalnya kita hitung penyisihan piutang berdasarkan saldo piutang adalah misalnya 1.500.000 gitu ya. Nah, saldonya 500.000, berarti yang kita jurnal penyisihan piutang atau beban penyisihan piutang adalah 1 juta saja ya. Meskipun kita hitung 1.500.000 karena dari tahun lalu ada 500.000. Jadi debit piutang tatap lagi, beban piutang tatap lagi, kreditnya allowance for doubtful account ya sebesar 1 juta. Jadi meskipun kita hitung hanya sampai 1.500.000. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan ya karena nanti di sini kita bisa melihat ya di akuntansi pemerintah terkait piutang itu juga ada perhitungan penyisihan piutang. Nah, tapi perhitungan penyisihan piutang ini di akuntansi pemerintah tergolong baru. Jadi di peraturannya misalnya kita lihat ini di yang terakhir nih, Per 43 PB 2015, Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Ini baru ada tahun 2015 ya peraturannya. Kenapa? Karena kan penyisihan piutang ini mulai dipraktekkan di akuntansi pemerintah dengan berubahnya basis akuntansi pemerintah dari basis cash toward accrual menjadi basis accrual. Jadi di akuntansi pemerintah membuat penyisihan piutang ini jadi agak lebih sulit ya dibanding di akuntansi keuangan ya. Kenapa kita sebut sulit ya? Dan buktinya diterapkannya juga baru belakangan.
Ya secara umum lah sebetulnya akuntansi akrual itu untuk di pemerintahan sulit. Jadi nanti di sini kita lihat definisi piutang gitu ya. Jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian. Nah, jadi bukan dari kita memberikan jasa atau kita memberikan penjualan gitu ya, yang ada semacam take and give-nya ya. Dia di sistem informasi akuntansi di Romney disebutkan kan rata-rata di prosedur yang terjadi di akuntansi komersil itu ada antar siklus itu ya, ada proses take and give ya, ada pertukarannya gitu ya. Nah di pemerintahan ini proses itu agak sulit ya dilihat gitu ya, dan termasuk di pemerintahan ya. Pemerintah menetapkan pajak ya, tapi si pembayar pajak itu tidak tahu betul gitu. Yang mereka dapatkan dengan mereka membayar pajak itu kan tidak disebutkan kan sebetulnya salah satu asas pajak tidak kontrapretasi langsung gitu ya, tidak ada yang kecuali kalau retribusi ya. Kalau retribusi kan jelas ya, retribusi sampah gitu ya, kita memang memperoleh pelayanan sampah tarik diambil gitu ya. Tapi kalau pajak kan tidak ada kontrapretasi langsung ya. Kita menerima layanan jalan yang lancar gitu, yang lebar gitu. Tapi yang bisa memperoleh manfaat jalan yang lebar itu kan bukan kita saja pembayar pajak ya. Termasuk orang lain yang tidak membayar pajak juga asal bayar tol ya bisa juga menikmatinya. Kita memperoleh pelayanan pertahanan, keamanan gitu ya. Ada militer yang menjaga ketertiban, ada polisi gitu. Tapi bukan berarti yang memperoleh itu adalah pembayar pajak saja kan, tapi semua warga negara memperoleh yang sama. Nah, tapi kita yang membayar pajak jadinya tidak ada kontrapretasi langsung. Gitu. Nah, kalau kita tidak membayar itu jadi piutang, jadi piutang kan, karena itu dianggap hak pemerintah dapat dinilai dengan uang. Ya. Kita sudah wajib membayar. Nah, tapi jadinya kadang si pembayar itu tidak merasa punya hutang kepada negara. Jadinya mungkin nanti pada saat menghitung tertagih juga beda dengan perusahaan. Karena kalau perusahaan kan jelas ada transaksi penjualan. Meskipun kita punya upaya paksa ya, tapi upaya paksa juga tidak bisa memaksakan. Nanti ada namanya penghapusan kan ya, penghapusan piutang itu kadang-kadang ya terpaksa dilakukan karena memang sudah tidak bisa juga mereka diharapkan membayar piutang. Nah, termasuk ini ya, kalau teman-teman nanti atau dulu lah banyak teman-teman seangkatan saya ya lulus STAN, kemudian sesudah 4 tahun 5 tahun terus pada keluar. Pada keluar kan harus bayar ganti rugi ya. Nah, ganti rugi teman-teman yang keluar itu kan jadi piutang ya. Kapan seseorang yang keluar dari pegawai negeri kemudian harus membayar ganti rugi itu kadang masih tidak jelas gitu ya. Banyak yang sudah keluar tidak ketahuan harus bayar ganti rugi. Meskipun sekarang sudah semakin baik ya, ditetapkan ya, khusus dari STAN apalagi ya sudah ada peraturannya sudah tersendiri gitu. Nanti kalau keluar berapa lama ada penetapannya, kemudian ditetapkan mereka berhutang kepada negara gitu ya. Seperti yang LPDP kasus teman-teman mungkin pernah mendengar juga ya, Veronica Kuman menjadi kuman karena dia di Australia tidak kembali gitu ya, kemudian malah membantu pihak separatis kan untuk berpisah dari negara kita. Kalau tidak ada masalah mungkin kita tidak menagih dia gitu. Nah, karena ada permasalahan dia ikut ke separatis, terus kan kita baru tetapkan dia punya piutang kepada negara ya.
Nah itu ya, jadi ada banyak perbedaan. Jadi di satu sisi akuntansi pemerintah mungkin lebih sederhana karena penerapan penyisihan gitu ya, mungkin lebih gampang cara-caranya. Tapi di sisi lain dia lebih susah karena entitasnya yang besar, dan kedua banyak hal yang berbeda konteksnya dengan di akuntansi keuangan. Nah, saya lanjutkan ya, meskipun ini tinggal 7 menit lagi. Dalam pengelolaan piutang negara juga ada pembagian pemisahan lah ya. Jadi ada Menteri Keuangan selaku BUN, dia melakukan pengelolaan piutang secara efektif, efisien, melaksanakan rekonsiliasi dan pemutusan data piutang. Nah, jadi sebenarnya adanya di kita nih, di Kementerian Keuangan ya, yang menetapkan kapan seseorang berpiutang, gitu ya. Nah, meskipun ternyata tidak ada transaksinya tadi ya. Nah, itu tapi tetap harus ada batas waktu kapan ditetapkan, dan mengkonsolidasikan seluruh kegiatan pengelolaan piutang. Itu jadi tugas Menteri Keuangan ya, karena Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Nah, tetapi di sisi lain seperti juga selalu ya ada pemisahan fungsi. Menteri lain ya selaku menteri teknis ya, pimpinan lembaga, itu mereka juga ada kewajiban mengelola piutang negara secara efektif, efisien, transparan. Jadi menetapkannya tetap di Kementerian Keuangan, tapi mengelola, menagih gitu ya, itu ada di kementerian masing-masing ya. Tadi LPDP di Kementerian Keuangan juga, tapi Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai kementerian teknis ya. Kemudian melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Nah, apa saja pengelolaan piutang negara ini? Ya, itu meliputi penatasan, penagihan, penyelesaian ya, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Jadi penatausan itu pertama dari sejak ditetapkan kapan. Kalau tidak membayar ditagih gitu kan. Kalau sudah selesai berarti sudah kita tutup piutang kepada yang bersangkutan. Kalau tidak selesai harus dibina, diawasi, dikendalikan, dan dibuat pertanggungjawabannya. Nah ini yang tadi penjelasan ya, menatausakan termasuk melakukan pembebanan jaminan kebendaan. Jadi kita juga bisa minta ada jaminan. Melakukan penentuan kualitas ya. Nah ini kualitas ini istilah yang agak berbeda digunakan di dalam akuntansi pemerintah ya. Kalau di akuntansi keuangan dia namanya umur piutang saja ya, umur piutang. Nah tapi karena umur piutang itu menentukan kepada ketertagihan, maka di akuntansi pemerintah ini disebut sebagai kualitas ya. Kualitas itu kualitas ketertagihan gitu ya. Tadi ya saya sampaikan ya, kadang-kadang agak susah ya di negara ini ya. Tingkat ketertagihannya mungkin lebih besar ini ya. Ini belum harus diteliti ini ya. Silakan kalau ada yang mau deskripsi nanti atau di KTTA kualitas umur piutang ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi di akuntansi keuangan biasa kan tidak ada istilah kualitas. Langsung saja dia disebut sebagai umur piutang. Nah, kemudian menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan piutang negara sesuai standar akuntansi pemerintah. Nah, penagihan juga cukup jelas lah ya, ada secara formalnya ya, dibuat surat tagihan. Dan penagihan dengan kegiatan optimalisasi, mungkin ada diskon-diskon dan lain-lain. Nah, penyelesaian cukup jelas barangkali ya, ini dibayar lunas ya, atau dihapuskan. Nah, ada juga pembatalan pengakuan piutang negara melalui koreksi pencatatan. Jadi kita sudah terlanjur menetapkan, tetapi ternyata dibantah gitu ya, misalnya, dan ternyata bantahannya kuat. Berarti kita batalkan penetapan piutang tersebut. Nah, pembinaan pengawasan ini cukup banyak juga ya yang masuk dalam siklus penatausan piutang ini, pengelolaan piutang ini. Ini menjadi tugas di Kementerian Keuangan ini di DJKN kayaknya ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ini ada sampai 8 ini ya. Memastikan telah dilaksanakan penentuan kualitas termasuk ya, umur piutang tadi. Memastikan terlaksananya kegiatan rekonsiliasi, memastikan terbentuknya basis data piutang negara secara elektronik dan seterusnya. Nah, ini kualitas piutang adalah tadi hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan
berdasarkan apa? Kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur. Dan piutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Dan terakhir piutang jangka panjang sebaliknya yang akan diselesaikan lebih dari 12 bulan. Nah, berdasarkan jangka waktu tadi ya, piutang ini menjadi piutang jangka pendek kurang dari 12, lebih dari 12 piutang jangka panjang. Nah, kemudian berdasarkan penyebab timbulnya itu ada pungutan, ya, perikatan, dan ada TP-TGR. Ya, jadi sebetulnya di definisi sudah dijelaskan ya. Piutang di akuntansi pemerintah agak berbeda dengan di akuntansi keuangan biasa ya. Itu dari sisi munculnya ini. Ya. Kalau dari sisi munculnya kan piutang itu kalau di akuntansi keuangan biasa muncul biasanya dari penjualan kan ya, dari penjualan atau dari pemberian jasa. Ada transaksinya. Saya sebelumnya sudah menjelaskan. Transaksi ini kita sama-sama ngeh gitu ya, sama-sama sadar. Pembeli membeli barang, penjual menjual. Saat pembeli tidak membayar, dia langsung merasa dia akan membayar di suatu saat di masa yang akan datang. Nah, di pemerintah kan tidak ada. Biasanya timbul dari misalnya pajak ya. Pajak itu kan pungutan kan. Pungutan ini ada transaksinya tidak? Nah, kita hanya membayar pajak itu hanya mendapatkan peraturan kan ya, sesuai undang-undang. Ketika kita memperoleh penghasilan, kita wajib membayar pajak begitu ya. Nah, kita padahal tidak ada transaksi apa-apa dengan pemerintah. Beda dengan retribusi kan. Kalau retribusi itu retribusi sampah. Kita memperoleh layanan sampah rumah kita dibuangkan, maka kita membayar. Kalau pajak kan tidak ya, kita membayar pajak. Pajak itu digunakan untuk membangun jalan misalnya ya, kita gunakan jalan, kita bayar pajak menggunakan jalan, oke ya, bisa kita anggap ada kontrapretasi. Tetapi kan tidak semua yang bayar pajak saja yang bisa menggunakan jalan ya, yang lain-lain masyarakat juga yang tidak bayar pajak juga bisa menggunakan jalan. Jadi kita tidak bisa namanya menyatakan itu sebagai milik kita. Nanti Anda belajar lagi di public finance, keuangan publik gitu ya. Jadi ada namanya free reader, ada yang namanya eksternalitas dan lain-lain. Itu yang berbeda dengan akuntansi keuangan biasa. Penyebab timbul kedua perikatan. Ya seperti kita ini kuliah di PKN STAN ya, ada ikatan dinas, kita keluar begitu saja, padahal ikatan dinas belum selesai. Nah, itu yang biasanya menimbulkan piutang gitu ya. Nah, dari sisi umur ini piutang jangka pendek ada beberapa macam ya, piutang pajak, piutang bukan pajak. Ya. Ini yang paling besar ya. Nah, tapi juga ada bagian lancar, bagian. Nah, kalau bagian lancar ini kan sebetulnya dasarnya adalah piutang jangka panjang ya. Piutang jangka panjang jadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah, tetapi untuk semua piutang itu harus kita akui yang akan jatuh tempo di tahun depan itu sebagai bagian lancar ya. Jadi semua piutang jangka panjang itu pasti ada bagian lancarnya di neraca itu ya, di neraca itu. Jadi kalau piutang jangka panjangnya ada 5 ya, maka piutang jangka pendek itu pasti 5 tambah piutang pajak dan piutang bukan pajak ya. Jadi kenapa? Yang 5 dari piutang jangka panjang pasti ada bagian lancarnya kan. Tidak mungkin piutang jangka panjang tidak ada yang jatuh tempo tahun depan ya, pasti ada yang jatuh tempo tahun depan ya. Kan piutang jangka panjang itu dicicil ya, nanti dibayarnya. Kecuali dia piutang jangka panjang yang memang jatuh tempo 5 tahun semuanya gitu ya, tidak ada yang harus dibayar secara cicilan. Bagian lancarnya 3, dan beban dibayar di muka atau uang muka belanja, ini juga piutang jangka pendek ya, piutang BLU dan piutang transfer ke daerah. Kalau pusat ya harus mentransfer ke daerah, maka dia mengakui piutang transfer ke daerah. Nah, ini pengertiannya ya, piutang pajak jelas ya, piutang bukan pajak ini yang SDA, laba BUMN dan NBP lainnya. Nah, yang bagian lancar tagihan penjualan angsuran ini kalau pemerintah melakukan penjualan angsuran. Nah, nanti penjualan angsuran itu ditagih.
Saya juga belum jelas ini ya, penjualan angsuran itu sering ketemu ya, tapi realnya di pelaksanaan ini belum kebayang nih ya. Mungkin ada salah satu kementerian yang melakukan penjualan angsuran seperti ini yang kemudian harus ditagih ya. Nah, bagian lancarnya menjadi piutang jangka pendek. Yang lain juga TP, TGR ini sih sama ya. Kalau ada tadi kehilangan dan lain-lain kerugian negara, nah maka harus diakui sebagai piutang dan bagian lancarnya harus diakui sebagai piutang jangka pendek. Mungkin piutang transfer ke daerah ya, dibayarkan oleh pemerintah pusat yang menjadi hak pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Misalnya kan sekarang bansos ini ya, bansos ini misalnya dananya dari APBN gitu kan, tapi disalurkan oleh Pemda. Berarti dari Kementerian Sosial harus ada transfer ke daerah. Ya. Nah, misalnya tidak semua tahun lalu nih ya bansos ada yang dikorupsi gitu ya, terus misalnya dihentikan dulu kan. Nah, tetapi komitmen sudah harus diberikan ke daerah. Berarti ada banyak piutang itu boleh tuh teman-teman cek ya. Jadi sesudah kita melihat klasifikasi, nah kita melihat akuntansinya sekarang piutang itu seperti apa. Pertama timbulnya ya, kita timbulnya hak tagih itu biasanya didasarkan pada surat ketetapan. Kalau sudah timbul maka kita masuk ke dalam di akuntansi itu namanya pengakuan piutang ya. Nah pengakuan ini awalnya dicatat sesuai harga perolehannya atau harga piutangnya di saat pengakuan tersebut ya, nilai piutangnya. Nah, tetapi selama berjalannya waktu nanti disesuaikan ya dengan menjadi nilai net realizable value NRV tadi ya. Nah, NRV ini diperoleh kenapa? Karena biasanya piutang itu tidak semuanya bisa diperoleh gitu ya. Dari total misalkan piutang 1 miliar gitu ya, ada beberapa yang jadinya tidak tertagih. Maka kita harus membuat ya penyisihan berapa tidak tertagih dari total piutang kita ya. Nah, penyisihannya dilakukan dengan melihat umur piutang tadi ya, yang kalau di akuntansi pemerintah ini dinamakan kualitas piutang. Tadi sudah dijelaskan pada dasarnya dengan kualitas piutang itu kita klasifikasikan piutang-piutang kita ke dalam mana yang lancar, kurang lancar, ragu-ragu, macet ya. Jadi ini didasarkan kepada dua kan ya, kalau piutangnya kementerian lembaga berdasarkan surat penagihannya kan, berapa bulan sudah diterbitkan penagihan pertama, penagihan kedua, penagihan ketiga gitu ya. Nah, tapi kalau piutangnya ke Kementerian Keuangan berdasarkan jatuh temponya gitu ya. Nah, ini sama seperti kita belajar di akuntansi keuangan, diterapkan persentase ini ke masing-masing piutang tersebut ke totalnya masing-masing, nanti dapat total penyisiannya. Nah, pengakuan nilai total piutang dikurangi penyisian itu yang disebut net realizable value. Nah, penyajiannya nanti seperti ini ya. Jadi aset lancar kita mulai dengan piutang-piutang yang utama, kemudian bagian lancar ya, terakhir piutang lainnya ya. Termasuk nanti sebelum itu ada piutang transfer ke daerah. Nah, penyajian piutang tertagih nanti disisihkan dibuat tersendiri di bawah ya. Dikurangi total tadi, dikurangi penyisihan piutang tertagih sehingga muncul net realizable value itu paling bawah ya, jumlah piutang setelah penyisihan. Kemudian pengungkapan ya di CALK itu pertama ada kebijakan ya, baik itu untuk penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang. Kemudian rincian jenis-jenis saldo kualitas piutang, perhitungan penyisihan piutang tertagih ya, dan seterusnya. Kemudian modul piutang di Sakti ini ya, mungkin saya tidak harus nambah deh ya, ini 1 menit lagi. Yang penting sudah kelihatan yang Saktinya ini melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satker Pengguna Sakti ya. Nanti ada transaksi piutang, transaksi PNBP, piutang TPA TGR, kemudian TPTGR ya, dan tagihan penjualan angsuran. Outputnya nanti ada banyak ya, artikel kartu piutang, kartu penyisihan piutang tak tertagih, rekapitulasi piutang, rekapitulasi transfer masuk, keluar transfer masuk, dan laporan piutang jatuh tempo. Nah, alurnya seperti ini, nanti silakan dilihat ya. Jadi ada beberapa modul juga yang terkait nanti, modul pembayaran, modul bendahara, modul administrasi, dan modul general ledger. Nanti di general ledger kita ketemu semua ya. Nah, modul piutang ini secara khusus nanti ada settlement di situ di penyelesaian piutang ya.
Kemudian di modul bendahara kalau piutang berdasarkan transaksi di bendahara.